Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran PPKN kelas 6. Oke. Alhamdulillah, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dan menjadi penggugur dosa bagi yang sakit. Oke, insyaallah ini materi terakhir sebelum kita PTS. Untuk itu kita akan belajar apa ya? Ternyata kita sudah masuk ke tema 3, saudara-saudara. Masuk ke tema 3, temanya apa? Temanya adalah ini, tentang tokoh dan penemuan ya. Tokoh dan penemuan ya. Nih, tapi kemarin sudah buatkan slide-nya ya. Di sini kolaborasi antara Pak Rian dan Pak Reski. Oke, insyaallah kita akan membahas tentang pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawab. Oke. Hak, kewajiban dan tanggung jawab. Secara ringkas kita akan bahas di video kali ini. Oke, tetap di sini. Oke, sebelumnya kita akan apa sih manusia, apa sih hak itu kan, apa sih nanti kewajiban dan tanggung jawab ya. Di sini ada slide-nya, silakan dilihat slide-nya di situ ya. Manusia berkedudukan sebagai makhluk monodualis ya, atau makhluk individu dan juga makhluk sosial ya. Di sini sebutannya adalah makhluk monodualis. Mono itu satu ya. Oke, lanjut. Hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang dibawa sejak lahir disebut dengan HAM. Makanya sering kita dengar HAM. Ada pelanggaran HAM, ada Komnas HAM, ada pokoknya HAM lah gitu kan. Wah, melanggar HAM itu nggak boleh begitu. Nah, apa sih HAM itu? Nah, HAM itu adalah hak asasi manusia, hak dasar setiap manusia. Dan ternyata semua manusia itu sama haknya ya. Cuman mungkin definisi orangnya beda-beda gitu. Orang memandang HAM itu, wah yang ini HAM, yang ini bukan HAM. Banyak perbedaan. Nanti kalau kalian lihat ke dunia luar, nah itu akan banyak perdebatan tentang HAM. Oke, jadi HAM itu adalah hak asasi manusia yang sudah dimiliki manusia sejak dia lahir. Nah, jadi kalau dia sudah lahir jadi manusia, nah, itu dia sudah punya HAM. Atau hak asasi manusia. Haknya apa sih kalau masih bayi misalnya? Mendapatkan perawatan ya kan, mendapatkan pakaian, perlindungan, semuanya itu kalau kita masih kecil. Sama seperti kita. Dan itu terbawa sampai besar. Oke, pengertian hak. Nah, di sini ada hak. Nah, hak itu berarti milik atau kepunyaan. Jadi kalau kita bicara hak itu berarti ya punya. Hak saya itu punya saya gitu kan, milik saya gitu kan. Nah, di sini pengertiannya adalah, sini lihat ya. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan ya. Ini kalau hak yang didapat ya. Hak dapat dimiliki setelah melakukan serangkaian kewajiban. Jadi kayak gitu. Jadi saat kita melaksanakan kewajiban, misalnya kita belajar ya, kewajiban kita sebagai murid. Nah, kita wajib belajar. Nah, hak kita mendapatkan pembelajaran gitu ya. Emang iya. Oke, nah ini contoh-contoh haknya ini. Saat kita disuruh belajar, nah, kita harus berhak mendapatkan pendidikan yang baik ya kan, kayak gitu. Saat di kelas juga sama ya. Saat kewajiban kita di kelas ya, di kelas kewajiban kita mendengarkan guru yang sedang misalnya memberikan materi ya, atau teman kita sedang melaksanakan diskusi ya kan. Nah, di situ kita punya hak menyampaikan pendapat saat diberikan haknya gitu kan. Kalau nggak diberikan ya jangan nyerobot kayak gitu ya. Terus hak berikutnya adalah hak mendapatkan rasa aman. Hak rasa aman ini semua manusia
harus apa ya, bukan harus, semua manusia itu punya ya. Kalau bahasa sekarangnya adalah misalnya insecure gitu kan. Wah, saya tidak aman nih dari misalnya apa, dari bullying, misalnya dari fisiknya. Wah, saya merasa insecure karena fisik saya misalnya jelek, itu gemuk. Nah, saat kita merasa seperti itu, sebenarnya hak kita adalah merasa aman. Karena gimana kita cara mendapatkan rasa aman? Pilih teman yang baik, pilih lingkungan yang baik kayak gitu. Kalau kita akan mendapatkan rasa aman. Oke, itu contoh-contoh hak. Banyak contoh hak lagi ya. Misalnya di rumah, misalnya di sekolah, misalnya di mana, di lingkungan, itu kita punya macam-macam hak. Nanti tugas kalian nanti untuk menganalisis hak apa aja sih yang nanti bisa kalian dapatkan, misalnya di sekolah, di keluarga, di lingkungan kayak gitu. Ini hak. Nah, sekarang kita masuk ke kewajiban. Kewajiban itu berasal dari kata dasar wajib yang artinya harus. Nah, kayak misalnya ibadah, ada ibadah wajib, berarti itu ibadah yang sangat dan wajib dan harus tidak boleh ditinggalkan ya, dengan alasan apapun. Misalnya apa? Sholat ya kan, sholat itu wajib ya. Saat kita nggak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring ya. Udah nggak bisa berbaring, nggak bisa ngapa-ngapain ya, pakai isyarat nggak bisa. Nah, kewajiban terakhirnya adalah disolatkan kayak gitu. Itu kalau wajib itu harus ya. Nah, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang ya, dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi kewajiban itu sifatnya punya aturan tersendiri. Misalnya sholat ada aturannya kan. Misalnya kalian kewajibannya apa di rumah, berbakti kepada orang tua, ada aturannya. Misalnya di sekolah juga kalian wajib mematuhi aturan yang berlaku kan. Misalnya rambutnya harus rapi gitu kan, seragamnya harus dimasukkan gitu, misalnya yang pakai kemeja gitu kan, nggak out-outan kayak gitu. Nah, itu kita kewajiban dan punya aturan yang berlaku. Contoh-contoh kewajiban di sini tadi ya, tuh ada kewajiban belajar, ada kewajiban berbakti kepada orang tua dan guru, kewajiban menaati peraturan misalnya di lalu lintas gitu, dan kewajiban kalau kita nanti sudah apa namanya, enggak sudah sih, kita juga kewajiban membayar pajak. Nah, itu di negara ya. Jadi misalnya kita belanja ke mana, ke mall biasanya. Nah, itu biasanya sudah termasuk pajaknya. Jadi kita yang bayar pajaknya tuh ya. Suka nggak suka ya kita bayar pajaknya. Pajak pertambahan nilai biasanya. Masih banyak pajak-pajak yang lain. Itu kewajiban ya. Oke, itu tadi contoh kewajiban. Kalian juga bisa menganalisis nanti kewajiban-kewajiban yang misalnya ada di rumah, ada di sekolah, ada di lingkungan, ada di pemerintah. Oke, itu tugas kalian. Kalian cuma ngasih dikit saja. Oke, pengertian tanggung jawab. Sekarang ini tanggung jawab. Nah, tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Jadi saat kita tahu kewajiban kita, nah berarti kita harus bertanggung jawab. Atau kita balik lagi kalimatnya, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, berarti kita adalah orang yang bertanggung jawab. Saat kita melalaikan kewajiban, berarti kita tidak tanggung jawab, kita tidak bertanggung jawab. Nah, di situ. Jadi tanggung jawab ini identik dengan kewajiban. Nah, ini jadi satu garis lurus ya. Saat kita melaksanakan kewajiban, berarti kita orang yang bertanggung jawab. Nah, saat kita lalai kewajiban, berarti kita orang yang tidak bertanggung jawab. Kayak gitu. Jadi erat kaitannya. Jadi saat kita misalnya di sini ada nih, nah macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab itu terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Misalnya apa? Tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, yaitu apa? Beribadah. Tidak ya. Allah tidak menciptakan manusia, jin dan makhluk lain itu kecuali untuk beribadah. Ya. Ibadah manusia apa? Apa kita sebagai umat muslim apa ibadahnya? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang ibadah
kepada Allah, ada yang ibadah muamalah ya, atau sesama manusia. Nah, itu dalam rangkaian semuanya adalah ibadah, dan ibadah itu adalah tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Kayak gitu. Kalau kepada Allah apa? Kita sholat, ya rukun Islam, sholat, ya setelah syahadat pasti kalau muslim udah syahadat ya, sholat, zakat, puasa, haji, ya bila mampu, ya, itu kepada Allah, ya. Dan juga menjauhi semua larangannya. Karena kan kalau di sholat Jumat ya biasanya khatib berkhutbah ya, dan bertakwalah kita, gitu kan. Sebenar-benarnya takwa itu mendekatkan diri kita kepada Allah, menaati semua aturannya dan menjauhi larangannya. Nah, itu kepada Allah, kepada Tuhan. Terus tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga, ya. Kita punya kewajiban sama diri kita sendiri apa sih? Oh iya, tubuh kita ini punya hak dan punya kewajiban, ya. Haknya itu misalnya kita mendapatkan makanan, ya kan, kita berhak dong dapat makanan. Tapi kewajiban kita sebagai manusia, bagaimana kita makan yang halal dan thayyib, ya kan. Oh, hak kita mendapat makanan. Oh, enggak semua makanan harus dimakan, enggak semua makanan bisa masuk ke tubuh kita, enggak, ya. Kewajiban kita adalah menjaga kesehatan. Nah, kewajiban kita adalah memasukkan makanan yang baik, ya, dan halal tentunya ke tubuh kita. Jadi hak itu kita dapatkan harus sesuai dengan kewajibannya. Ya, misalnya kewajiban kita menjaga kesehatan, nggak mungkin dong kita misalnya merokok, ya kan, minum-minuman keras, narkoba, nauzubillah, kayak gitu. Itu terhadap diri sendiri. Dan keluarga, misalnya kewajiban kita terhadap keluarga, ya kita taat sama orang tua, dengerin orang tua saat memberi nasihat kita, saat menegur kita juga harus didengarkan, ya, nggak dibantah saat kita ditegur, wah marah-marah, enggak, ya. Saat kita ditegur oleh keluarga kita, oleh orang tua kita khususnya, itu justru orang tua kita sedang memberikan kasih sayang. Kalau kita misalnya melakukan hal yang nakal gitu ya, yang tidak terpuji, terus orang tua kita membiarkan, itu tandanya orang tua kita nggak peduli, ya. Jadi kayak gitu. Jadi tanggung jawab kita terhadap keluarga adalah, yuk kita sama-sama mentaati orang tua kita. Kewajiban kita terhadap adik atau kakak kita saling menyayangi, kayak gitu. Nah, setelah itu ada di sini lingkungan masyarakat. Di sini tanggung jawab kita terhadap lingkungan masyarakat. Kita juga selain di keluarga, kita hidup di masyarakat. Kita menjaga hubungan baik sama tetangga, menjaga lingkungan kita tetap bersih, ya, menjaga agar lingkungan tetap bersih itu bisa dengan kita sama-sama melaksanakan kerja bakti, gitu kan, membuang sampah pada tempatnya, gitu kan, dan tidak membuat hal yang mengganggu masyarakat, kayak gitu, mengganggu warga kita, gitu. Nah, itu dia. Masih banyak lagi, nanti kalian bisa analisis sendiri, ya, tanggung jawab apa sih yang ada terhadap misalnya Allah, terhadap diri kita, keluarga, lingkungan masyarakat, dan terakhir itu ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, ya. Tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara, kewajiban kita menjaga nama baik bangsa kita, ya, kita menjaga nama baik negara kita dengan apa? Dengan menjadi warga yang baik, ya, dengan berprestasi, belajar yang baik, rajin, ya. Nanti kita akan mendapatkan impact, ya, buat negara, ya. Saat kita misalnya contoh almarhum B.J. Habibie, membuat pesawat terkenal di seluruh dunia, ya kan, itu kan effortnya, usahanya itu adalah belajar, bekerja keras, ya, menjadi pemimpin yang adil, gitu kan. Impactnya apa? Bangsa dan negara itu menjadi harum namanya, berkat nama almarhum B.J. Habibie. Jadi kalau sudah kenal, misalnya disebut namanya Pak Habibie, langsung ingat dengan Indonesia, luar biasa. Oke, nah kesimpulannya kita di sini
tadi kita sudah bahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di sini kesimpulannya yang Pak Rian kasih berikan adalah setiap manusia harus saling menghormati dan menghargai, karena berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Otomatis kita ini walaupun kita makhluk individu yang punya tanggung jawab antara individu kita dengan individu yang lain ya, tapi kita juga makhluk sosial. Jadi kita harus menghormati dan menghargai. Saat hak kita ingin didapat, otomatis kewajiban harus kita lakukan. Tapi saat hak kita didapat, itu juga tidak boleh merusak hak orang lain ya. Saat kewajiban kita dikerjakan ya, kita akan mendapatkan hak yang sesuai ya, kayak gitu. Oke, di sini berikutnya adalah hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang ya. Jadi ada hak, ada kewajiban. Saat kita menyelesaikan suatu kewajiban, kita akan mendapatkan hak ya. Itu hak yang didapatkan dari melaksanakan kewajiban. Berikutnya adalah mengerjakan sesuatu harus dengan penuh tanggung jawab, dan yang utamanya bagi kita seorang muslim adalah kita harus ikhlas ya. Karena selain nanti kita akan mendapatkan hak dari kewajiban kita juga akan bernilai pahala saat kita mengerjakan suatu yang baik, positif, bernilai pahala insyaallah. Oke, jadi itu saja dari materi kita untuk kali ini ya. Materi kita hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi insyaallah setelah ini akan ada kuis. Silakan nanti kalian kerjakan kuisnya. Dan setelah ini kita akan melaksanakan PTS ya. Jadi materi ini adalah terakhir dari rangkaian kita, dari rangkaian tema 1, tema 2, dan tema 3. Oke, jadi untuk PTS itu nanti kita akan 3 tema ya. Tema 1, tema 2, dan tema 3 tentang nilai-nilai Pancasila, penerapan Pancasila, terusnya persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir ini kita sedang bahas hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oke, masih ingat? Silakan di scroll aja materinya, masih ada, atau nanti kita akan buatkan latihan pra PTS. Oke, selamat mengerjakan dan selamat belajar. Tugas kalian nanti akan ada di Google Form. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.